Ibu mertua saya takut saya mengincar properti keluarganya. Sehari sebelum pernikahan, dia menyeret saya ke menotarisasikan semua properti keluarga. Cepat. Memang begitu ibuku, sabarlah sebentar. Saya tidak membantah atau membuat keributan. Saya dengan tenang menandatangani. 6 bulan kemudian, rumah kampung halaman saya dirobohkan, dan saya mendapat 1.524.000.000 rupiah. Saya merahasiakannya. Saya menyeret ibu saya ke kantor notaris. Ketika suami saya dengan antusias meminta saya untuk menyerahkan uang untuk dikelolanya, saya menyodorkan dokumen yang dinotarisasi. Tepat di depannya. Perjanjian harta pribadi pasca nikah. Besok, saya menikah dengan Budi. Budi sudah datang. Citra sedang mencoba gaun pengantin. Ibu Maria, kamu masuk dulu. Baik. Ibu Maria, kenapa ibu di sini? Ayo masuk dan bicara. Ayo. Budi membelikan ini untukmu. Harganya Rp600.000. Sayang sekali, kamu hanya bisa memakainya di hari pernikahan. Hanya sekali itu. Citra, bukan saya tidak percaya padamu. Mari kita selesaikan hal yang tidak menyenangkan dulu. Ini hanya formalitas. Saya ingin menotarisasikan properti dan tabungan. Notarisasi? Bukankah notarisasi sudah umum sekarang? Kita juga harus mengikuti tren, kan? Ibu, apa yang ibu lakukan? Besok, Citra akan menjadi bagian dari keluarga kita. Dia sangat baik padaku, ibu tahu itu? Oh, kamu tidak mengerti. Anak muda zaman sekarang langsung menuntut cerai setelah menikah. Banyak kasus. Apa kamu tidak dengar di berita? Ada seorang wanita yang baru sebulan menikah, sudah mengajukan cerai. Dia menipu pria itu lebih dari 200 juta rupiah. Ibu, jangan dengar omong kosong itu. Citra bukan seperti itu. Bukankah lebih baik kalau dia tidak? Citra, karena kamu bukan orang seperti itu, maka kamu tidak perlu takut dengan notarisasi. Benar kan? Citra, sayang, jangan marah. Itu memang sifat ibuku, dia selalu seperti ini. Bersabarlah, tanda tangani saja. Setelah itu, semuanya akan baik-baik saja. Aku janji, aku akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik, sumpah. Saat ibumu mencurigaiku seperti pencuri, kamu hanya meredakan suasana. Kamu suruh aku mundur. Kedepannya, apa kamu benar-benar akan memperlakukanku dengan baik? Citra. Citra, jangan marah, ya? Ayo pergi. Rumah pernikahan di Perumahan Indah Jaya, dimiliki oleh Indah Sari dan Rio Pratama, tidak ada hubungannya dengan Ibu Ayu Lestari. Tabungan bank sebesar 1.032.000.000 rupiah adalah milik Ibu Indah Sari, harta pribadi pranikah, tidak ada hubungannya dengan Ibu Ayu Lestari. Atas nama Bapak Rio Pratama, tabungan, reksadana, saham, DLL, sebesar 72 juta rupiah, tidak ada hubungannya dengan Ibu Ayu Lestari, semuanya sesuai. Kalau semua oke, bisa tanda tangan. Jika sudah dikonfirmasi, bisa distempel. Ayu. Oh, Ayu, lihat, ini bagus kan? Mulai sekarang, kita semua keluarga. Ayo, kita hidup bersama dengan bahagia, ya? Keluarga? Keluarga macam apa yang menjaga terhadap keluarganya sendiri seperti pencuri? Kenapa kamu berlambat-lambat? Cepetan. Nih, Ayu, tolong jangan marah, ya, sudah kubilang, ibuku memang seperti ini. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan menyerahkan kartu gajiku kepadamu. Oke, cukup? Tidak perlu, aku mengerti. Ayu, Ayu. Beberapa hal aku mengerti, tapi itu sudah membangun antara Rio dan aku yang pertama tembok yang dingin dan keras. Pernikahan berjalan sesuai rencana, dikelilingi oleh berkat teman dan keluarga. Aku menyelesaikan seluruh upacara pernikahan. Tapi hanya aku yang tahu bahwa Ayu yang ceria telah mati tepat di kantor notaris itu. Yang berdiri di sini sekarang hanyalah seorang aktor yang menjalankan kontrak.
Perjalanan bulan madu adalah fantasi terakhirku tentang pernikahan ini. Aku sangat bersemangat, merencanakan itinerari, dan aku bertekad pergi ke pantai. Sayang, apa ini tidak terlalu mahal? Ibuku bilang anak muda harus belajar berhemat, kita tidak boleh terlalu boros. Pada akhirnya, perjalanan bulan madu kami diturunkan menjadi sebuah pulau di Asia Tenggara. Kehidupan setelah menikah menunjukkan perhitungan licik indah dan kecenderungan Rio untuk meredakan suasana dengan jelas. Aku tahu kartu gaji Rio ada di tanganmu, tapi itu wajar saja. Tapi anak muda kalau belanja, mereka cenderung pemboros. Mulai sekarang, 2/3 dari gaji bulanan Rio akan diberikan kepadaku. Aku akan menyimpannya untukmu, agar kamu tidak membuang-buang uang. Ibu mertua, kami tidak akan membuang-buang uang. Karena kamu tidak akan membuang-buang uang, serahkan saja pada ibu. Ibu akan menginvestasikannya untukmu. Lebih baik begitu kan? Bagaimana menurutmu, Rio? Aku? Oh. Aku rasa ibu ada benarnya. Ibu lebih pandai mengelola uang daripada kita. Mulai sekarang, kita akan menitipkan sebagian uang kita pada ibu. Tapi kita bisa mengatur. Haha, Ayu. Jadi, sudah putus. Ibu akan membantu kalian mengembangkan uang. Bagus kan? Tapi gajimu Rp4.200.000 itu agak kecil. Jadi, kamu harus berhemat. Berhenti selalu belanja online barang yang tidak berguna. Hidup bersama harus disiplin anggaran. Lihat, ibu sudah pilihkan beberapa rencana investasi untukmu. Bagus kan? Kamu harus belajar sedikit. Tidak apa-apa. Ibu mertuaku suka menyindir. Aku harus berhemat, tapi dia menggunakan produk perawatan kulit premium yang kubelikan. 6 bulan kemudian, di ulang tahunku, aku pakai tabungan untuk membeli sendiri gaun seharga Rp600.000. Semahal itu? Selama 3 hari berikutnya, ibu mertuaku di rumah suka menyindir. Anak muda zaman sekarang tidak tahu nilai uang sampai mereka mengurus rumah tangga. Baru punya sedikit uang, sudah lupa diri. Baju itu harganya lebih mahal dari punyaku. Pemboros. Oh, sayang, mungkin kamu bisa mengembalikan gaun yang kamu beli? Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Dia ingin kita menabung lebih banyak. Menabung untuk kita? Demi kebaikan kita sendiri? Tidak lama kemudian, kami mendapat mesin cuci baru. Indah bersikeras pada merek mewah, model terbaru, mesin cuci pengering kombinasi. Harganya hampir Rp12 juta. Aku tidak mau yang seperti ini. Mesin cuci biasa. Ini merusak pakaian. Nak, lihat yang ini. Mesin cuci pengering kombinasi. Hanya Rp12 juta. Baik, ibu. Akan kubelikan untuk ibu. Bagus, haha. Ini bagus. Uang Rp12 juta itu berasal dari sedikit uang yang aku dan Budi simpan di tabungan rahasia kami, dan Indah langsung mulai pamer kepada orang luar. Anakku sangat berbakti. Dia tahu punggungku sakit. Jadi, dia sengaja membelikanku mesin cuci mewah. Saat itu, aku akhirnya sadar, di keluarga ini, aku hanyalah orang luar yang harus diwaspadai. Berapa harga mesin cucinya? Rp12 juta. Wah, mahal sekali. Anakku selalu merawatku. Hei, santai saja. Budi adalah satu-satunya kebanggaan dan kegembiraan Indah, putranya, dan sebagai menantu perempuan, aku tidak berarti apa-apa. Pukulan terakhir yang membuatku hancur adalah sebuah kecelakaan yang melibatkan ibuku. Halo, Ayah. Hei, Ayah. Ayu, ibumu tidak sengaja jatuh dari tangga. Dokter bilang kakinya patah. Biaya operasi plus biaya rumah sakit sekitar Rp30 juta. Ayah, jangan khawatir. Saya akan transfer uangnya segera. Ini yang Rio dan saya tabung selama setengah tahun terakhir. Bagian terbesarnya, 2/3 dari gaji Rio, katanya untuk mengelola keuangan, totalnya Rp28.800.000. Semuanya ada pada Indah. Ayu, kamu sudah pulang. Ibuku jatuh dari tangga. Dia sangat membutuhkan Rp30 juta untuk operasi. Rekening bersama kita cuma punya lebih dari Rp5.400.000. Sisanya Rp28.800.000 semua ada pada ibumu. Minta ibumu untuk mengembalikannya. Gunakan untuk biaya darurat ibuku. Ya, aku harus minta izin ibuku dulu. Gajimu adalah harta bersama kita. Kamu harus minta izin ibumu. Aku tetap harus bilang sama ibuku dulu. Ibu. Rio, ada apa?
Bu, Ibu Ayu jatuh dari tangga, dia butuh 30 juta rupiah untuk operasi. Oh, Ayu, kok ibumu bisa ceroboh begitu? Sepantasnya keluarga kita ikut membantu tagihan medis ibumu. Tapi sebelumnya, waktu kita lakukan notarisasi, sudah diperjelas, uang keluarga kita adalah pranikah. Jadi, 30 juta rupiah ini harus dianggap pinjaman dari kami. Mari kita buat jelas, tulis surat utang di sini. Ini demi kebaikanmu, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari, kan? Ibu mertuaku di rumah sakit dan butuh uang mendesak. Sebagai menantu perempuannya, aku ingin menggunakan tabungan bersama kita, tapi dia malah menyuruhku menulis surat utang. Ayu, mungkin lupakan saja, suruh ayahmu mencari cara lain, atau pinjam dari teman dan keluarga untuk mengumpulkan uangnya. Soal uang, sudah kuurus. Jangan khawatir. Hei. Malam itu, aku terbangun sampai subuh. Ayu, cukup. Benar-benar suami anak mami yang tidak berguna. Tak perlu berharap apa-apa padanya. Mulai hari ini, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Kejutan tak terduga datang entah dari mana. Itu adalah sore yang biasa. Aku di kantor, kewalahan di depan komputer. Hei, Ibu. Ayu, rumah tua kita sudah ditetapkan, sudah final, akan dirobohkan. Ibu, apa yang Ibu katakan? Rumah tua kita di desa, kebijakan pembongkaran turun. Kita dapat 1.524 juta rupiah. Apa yang kurasakan saat itu bukan kegembiraan luar biasa, bukan kegembiraan, melainkan getaran dingin penuh sensasi balas dendam. Mari kita perjelas soal uang, meskipun di antara keluarga. Aku melihat sebuah senjata untuk serangan balik, untuk membuat mereka mempertanggungjawabkan semua penghinaan yang pernah mereka lakukan padaku, dan membalasnya 2 kali lipat, senjata paling ampuh. Uang ini, jangan sampai sepatah kata pun sampai ke Rio dan ibunya. Terutama sekarang. Supervisor, saya ada urusan keluarga, dan perlu minta cuti mendadak. Rio, perusahaan punya proyek dan saya harus perjalanan bisnis. Saya tidak akan pulang malam ini. Baik, sayang. Terima kasih kerja kerasmu. Ayu, dengan uang 1.524 juta rupiah ini, kamu dan Rio bisa beli rumah yang lebih besar dan mobil yang lebih bagus. Simpan sisanya. Setelah punya anak, kamu tidak perlu khawatir. Sebelum kita belanjakan uang ini, kita harus lakukan sesuatu dulu. Apa itu? Pergi ke kantor notaris. Notarisasi? Untuk apa? Malam sebelum pernikahan kita, Ibu Rio memaksaku menandatangani perjanjian pranikah. Apa? Setelah menikah, mereka menjagaku seperti pencuri. Bahkan saat aku pinjam 30 juta rupiah darinya untuk operasimu, dia menyuruhku menulis surat utang. Nenek sihir itu, anakku menikah ke keluarga itu, bukan untuk jadi pembantu mereka. Jadi begini cara mereka menindas kamu. Bagaimana dengan Rio? Apa laki-laki ini sudah mati? Baik, Ibu, tidak ada gunanya bicarakan sekarang. Aku hanya bertanya, untuk notarisasi ini, kamu ikut atau tidak? Ayo, sekarang juga. Soal uang ini, bahkan jika kita buang ke got, aku tidak akan biarkan mertuamu mendapat 1 sen pun. Halo, saya ingin menotarisasi hadiah pribadi yang diterima selama pernikahan saya. Uang hadiah ini berasal dari donatur untuk putrinya, Ayu, sebagai hadiah pribadi. Ini terpisah dari pernikahannya, dan pasangannya, Rio, tidak memiliki hak atasnya. Jika semuanya sesuai, Anda bisa menandatangani. 6 bulan lalu, mereka menggunakan dokumen yang dinotarisasi untuk memberi saya penghinaan besar. Enam bulan kemudian, saya juga akan menggunakan dokumen yang dinotarisasi ini untuk membalas mereka tamparan di wajah yang keras. Setelah itu, saya kembali bekerja. Tentu saja, kabar cepat menyebar. Kabar tentang rumah tua keluarga saya yang dirobohkan. Dengan cepat sampai ke Rio. Ayu, Hentikan, aku pusing. hei, ku dengar kita kaya. Benarkah?
Rumah ayah mertuaku dirobohkan, berapa yang kita dapat? Mereka bilang kita dapat 1.524 juta rupiah. Saya dengar orang bilang keluarga kita jadi kaya. Benarkah? Rumah ayah mertua saya dirobohkan. Berapa uang yang mereka dapat? Mereka bilang 1.524 juta rupiah. Siapa yang bilang itu? Oh, lupakan saja dari siapa aku dengar. Benarkah soal pembongkaran itu? Ya. Bagus sekali Citra. Sayang, kita bisa dapat rumah yang lebih besar. Dapat apartemen mewah di distrik sekolah bagus, dan belikan kamu mobil yang kamu suka. Saat itu, aku melihat kilau di mata Budi. Itu lebih terang dari saat dia melamarku, dan lebih nyata dari saat kita berciuman di pernikahan kita. Hasrat yang paling primitif dan mentah akan uang. Tapi aku tidak akan biarkan dia menyentuh 1 sen pun dari uang ini. Ayu, kemari dan lihat apa yang ibu belikan untukmu. Kau selalu membelikanku kosmetik, jadi hari ini aku belikan 1 set. Lihat apakah kau suka. Semua ini tiba-tiba merayu? Itu karena kau tahu tentang kesepakatan pembongkaran keluarga kami, kan? Kau baru pulang kerja, belum makan kan? Ayo, kita makan dulu. Dan itu. Ayu, ibu tahu kau suka bebek panggang ini. Jadi, aku membelinya khusus untukmu. Ayo, coba. Ibu? Ada acara istimewa apa? Kau dan Rio kalian berdua menungguku makan malam. Kau lihat udara semakin dingin. Dan aku khawatir saat kau pulang kerja, makanannya sudah dingin. Jadi, aku sengaja memasak agak terlambat. Dan mulai sekarang, Rio dan aku akan menunggumu pulang untuk makan malam. Ini. Makanlah, ambil lagi, kau kurus. Pasti pekerjaanmu menyibukkan. Dan uang kita tidak sempit sekarang. Jadi, kau harus istirahat saat perlu. Indah, ibu mertuaku, benar-benar menaruh makanan di piringku. Ini adalah sesuatu yang, sejak aku menikah ke keluarga Pratama lebih dari 6 bulan lalu, belum pernah kualami sebelumnya. Ayu, 1.524 juta rupiah bukan jumlah yang kecil. Benar, kita perlu merencanakan semuanya dengan baik. Rio, kamu dan Ayu, bicarakanlah tentang rencana keuangan kita. Ya, ibu benar. Kita harus merencanakannya dengan baik. Sayang, aku sudah memikirkannya, dan kita akan menghabiskan 900 juta rupiah untuk membeli apartemen di pusat kota, apartemen 3 kamar tidur di distrik sekolah yang bagus. Daftarkan atas nama kita berdua. Makanannya baru setengah jalan, dan kau sudah ingin membagi uangku. Apartemen yang kita tinggali sekarang, menurutku sudah cukup. Tidak perlu pindah. Tentu saja perlu. Kita tinggal di apartemen 2 kamar tidur. Saat kau dan Rio punya anak, pasti kalian ingin yang 3 kamar tidur. Ayu, lihat, di sekitar rumah di distrik sekolah bagus ini, ada rumah sakit dan taman, dan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Semua ada di sini. Semuanya lengkap sekali, bukan? Bagaimana mungkin aku punya anak dengan pria yang hanya bisa merapikan segalanya? Pria tidak berguna. Ayu, sisa uangnya akan kita investasikan di reksadana dan emas. Mengingat pasar saat ini, dalam 3 tahun, hanya 3 tahun, nilainya akan menjadi 2 kali lipat. Sayang, besok transfer saja semua uang ke rekeningku. Di keluarga kita, uang harus dikumpulkan bersama. Dengan cara ini, kita bisa memaksimalkan keuntungan. Sayang, jangan khawatir, aku pasti akan mengurus keluarga ini dan mengatur semuanya dengan sempurna. Aku akan mengirim uang ke kartumu. Kenapa kau tidak minta Indah untuk mentransfer pensiunnya ke kartuku? Ayu, kenapa kau diam saja? Ini hebat, kan? Uang ini bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kau tidak senang? Senang? Tentu saja aku senang. Karena sebentar lagi serangan balikku akan dimulai.
Indah, Ya. Rio, tunggu sebentar. Aku akan mengambil sesuatu. Baik, sempurna. Ayu, dia pasti akan mengambil kartu banknya untukku. Besok, kita akan pergi memilih rumah di kawasan sekolah unggulan. Tapi ingat, kau harus mencantumkan namamu. Tentu. Ayu, 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 Ayu. Berikan saja kartu banknya. Ayu, apa yang kau lakukan? Kamu mau uang? Ini, lihat sendiri. Perjanjian harta pribadi pasca nikah. Penyataan, Ayu. Dana yang dihadiahkan sepenuhnya milik Ayu. Dan Rio, pasangannya, tidak memiliki hak apapun. Ayu, apa maksud dari ini? Wah, Ayu. Beraninya kamu berhati-hati terhadap kami? Siapa yang menyuruhmu melakukan notarisasi? Apakah aku pernah setuju dengan ini? Pada saat ini, aku merasakan semua kebencian dan penghinaan dari setengah tahun terakhir. Akhirnya terungkap semua. Indah, jangan marah. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Itu hanya formalitas. Hanya menjalani proses. Sayang, ibuku memang seperti itu. Dia seperti itu seumur hidupnya. Sabarlah menghadapinya, oke? Ayu, sayang, jangan marah, ibuku memang seperti itu, dia seperti itu seumur hidupnya. Sabarlah menghadapinya, tanda tangani saja. Setelah ditandatangani, semuanya akan baik-baik saja, aku janji, aku akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik mulai sekarang. Kamu tidak berguna, sampah masyarakat. Wanita beracun, kamu sudah merencanakan semuanya kan? Kamu tidak bisa mendapatkan uang keluarga kami, jadi sekarang kamu berpura-pura menjadi korban. Bersekongkol. Ah, apakah aku tahu cara bersekongkol sepertimu, Ibu Indah? Di sini, malam sebelum pernikahan kita, kamu bilang padaku, jika kamu tidak mengejar uang keluarga kami, maka silakan saja dan notarisasi. Setelah keluargaku punya uang, apa hakmu untuk mengejarnya? Bukankah banyak orang membuat perjanjian pranikah? Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya mengikuti tren. Ikut-ikutan, waktu ibuku sakit dan aku sangat membutuhkan 30 juta rupiah, kamu memaksaku menulis surat utang. Ikut-ikutan apa saat itu? Aku. Cukup, hentikan alasanmu. Kamu selalu memperlakukanku seperti orang luar. Sekarang keluargaku punya uang, sifat aslimu terlihat, dan kamu berpura-pura membuat rencana keuangan. Kamu hanya ingin mengambil uang ganti rugi relokasi yang diberikan orang tuaku dan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Biarkan aku bilang, 1.524 juta rupiah ini adalah uang dari orang tuaku. Ini adalah properti pribadiku, milik Ayu, keluarga Pratama, kamu, dan anak mami yang hanya bersembunyi di belakang orang tuanya. Semuanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Jadi menampar balik seseorang dengan keras untuk tamparan yang mereka berikan padamu sangat memuaskan. Mengapa hidupku begitu sengsara? Dosa apa yang telah kulakukan? Aku dengan susah payah membesarkan anakku, dan dia pergi menikahi menantu perempuan sepertimu. Nak, lihatlah menantu yang kau nikahi. Dia selalu bermain-main denganmu. Hatinya hitam, kataku. Ayu, kita sudah menikah, pasangan suami istri harus berbagi suka dan duka. Bagaimana bisa kau begitu egois? Bukankah uangmu uang keluarga kita? Menikah? Lalu saat kau menyeretku ke kantor notaris, kenapa kau tidak bilang kita sudah menikah? Kenapa kau tidak bilang uangmu adalah uang keluargaku? Ayu, sayang, jangan marah. Ibuku sudah tua, dia punya tekanan darah tinggi, tolong jangan membuatnya kesal, oke? Pergi cabut notarisasi itu sekarang juga, kita akan kembali seperti dulu dan menjalani hidup yang baik. Seperti dulu? Seperti apa dulu? Seperti sebelumnya? Seperti apa sebelumnya?
Maksudmu waktu aku membeli gaun seharga 600.000 rupiah, dan ibumu memanggilku pemboros selama 3 hari berturut-turut? Tidak, tidak. Atau waktu ibumu menggunakan simpanan rahasia kita untuk membeli mesin cuci termahal, lalu membanggakannya sebagai hadiah darimu? Atau mungkin waktu ibuku di rumah sakit, butuh 30 juta rupiah untuk operasi, dan aku tidak mampu membayarnya, dan ibumu memaksaku menulis surat utang, dan kamu, suamiku yang katanya, bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun? Cukup. Uang itu milik keluarga kita. Kita sudah memiliki perjanjian pranikah. Dan uang yang ibumu berikan kepadamu diterima setelah pernikahan. Itu harta Gonogini. Kenapa anakku tidak mendapat bagian? Katakan padaku. Kenapa dia tidak? Indah, kamu tahu betul kenapa. Karena kamu mengira rumah dan tabungan ini adalah milik anakmu, harta pranikah, kamu minta dinotarisasi. Baiklah, aku mengerti. Demikian pula, 1.524 juta rupiah adalah properti pribadiku. Aku juga tidak ingin berbagi denganmu. Aku juga akan minta dinotarisasi. Adil, kan? Atau menurutmu, Ibu Indah dan Bapak Pratama, hanya kalian yang bisa menotarisasi properti, tapi aku tidak bisa? Aku tidak ingat ada hukum yang menyatakan bahwa hanya laki-laki yang bisa menotarisasi, bukan perempuan. Sepertinya tidak ada hukum yang mengatakan seorang pria bisa mendapatkan notarisasi. Dan seorang wanita tidak bisa, kan? Enyahlah. Citra, aku benar-benar tidak berguna. Aku tahu aku salah sebelumnya, aku membuatmu menderita. Aku brengsek, benar-benar monster, pukul aku, teriaklah padaku, lakukan apapun yang kamu mau. Maafkan aku kali ini saja, aku janji. Mulai sekarang, aku janji tidak akan membuatmu menderita lagi. Maafkan aku kali ini. Ayo kita berbaikan, oke? Hapus ekspresi munafik itu dari wajahmu. Orang sepertimu, saat menghadapi masalah, hanya bersembunyi di balik ibu dan meluruskan masalah seperti pria kekanak-kanakan. Sekarang kamu benar-benar punya keberanian untuk memohon maaf dariku. Aku salah sebelumnya. Mulai sekarang, aku bersumpah tidak akan seperti itu lagi. Pasti tidak? Baik. Kalau begitu, lakukan saja notarisasi rumah ini, dan cantumkan juga namaku di atasnya, untuk membuktikan bahwa aku memiliki setengah kepemilikan rumah ini. Kau mau? Aku. Tidak satu sen pun. Untuk keluarga ini, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Aku akan berjuang sampai akhir. Hei, mahal. Ibu, Citra sepertinya sangat marah. Dia tidak akan mencabut notarisasi. Itu hanya 1.524 juta rupiah. Apa yang membuatnya begitu sombong? Properti dan tabungan kita nilainya bahkan lebih dari itu. Dia hanyalah penjahat yang sombong, egois, dan hanya memikirkan diri sendiri. Dan dia bahkan tidak tahu siapa dirinya lagi. Abaikan dia, dan biarkan dia tahu bahwa kamu juga marah. Jika dia tidak membatalkan notarisasi dari gajimu yang $2.400, jangan biarkan dia menghabiskan 1 sen pun. Ya, Ibu, kamu benar. Aku akan lakukan apapun yang Ibu katakan. Peft. Kenapa Citra lebih dingin dariku? Kenapa panik? Akhir-akhir ini, Citra bahkan tidak mau bicara denganku, dia bahkan tidak mau menatapku. Apa yang harus kulakukan? Dia bersikap sangat sombong. Kalau begitu, abaikan dia beberapa hari lagi. Dia pasti tidak akan bisa bertahan. Ibu, aku pikir Citra benar-benar marah. Mungkin aku harus perbaiki semuanya dengannya. Perbaiki semuanya? Tidak. Jangan biarkan dia berpikir bahwa hanya karena punya uang kotor, dia bisa merendahkan orang. Aku melahirkan sampah sepertimu. Tidak, aku masih harus perbaiki semuanya dengannya. Sayang, maaf. Ayo berhenti bertengkar, sayang. Apa? Sayang, ini salahku. Maafkan aku, ya? Sayang.
Menjauh dariku. Aku, Ayu. Berapa lama lagi kamu akan terus begini? Kamu pikir aku hanya membuat keributan? Aku bersikap baik padamu hanya karena perasaan kita. Tapi karena kamu tidak tahu berterima kasih, maka aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan uangnya. Maka kita bisa tetap menikah. Jika tidak, pernikahan ini tidak bisa terus seperti ini. Dia pikir aku masih Ayu yang lemah, yang bisa dia manipulasi sesuka hati? Karena kita tidak bisa terus seperti ini, mari kita bercerai. Sayang, kenapa tiba-tiba bicara soal perceraian? Kita hanya bertengkar kecil. Kita tidak perlu bercerai. Bukankah kamu bilang kita tidak bisa terus seperti ini, perceraian? Tunggu, tidak, bukan itu maksudku. Aku, Apa? Perceraian? Ayu, mimpi saja. Aku bilang, selama aku masih hidup, kamu tidak akan pernah bercerai. Kamu mencoba melarikan diri dengan uang keluarga kami? Aku bilang, tidak mungkin. Soal uang keluargamu. Ibu Davis, sepertinya ibu salah paham. Pertama, uang keluargamu sudah dinotarisasi dalam perjanjian pranikah. Kedua, aku menceraikan anakmu, jadi persetujuanmu tidak berlaku. Ketiga, dan yang terpenting, perceraian menyelesaikan harta gono gini. Gaji setelah pajakmu adalah Rp7.200.000. Dari situ, Rp4.800.000 pergi ke ibumu. Sisa Rp2.400.000 dan gajiku sebesar Rp4.200.000 totalnya menjadi Rp6.600.000. Biaya utilitas, pinjaman mobil, dan belanjaan total Rp3.360.000. Set serum mewah seharga Rp2.400.000 dan sarang burung walet premium seharga Rp1.200.000. Lihat, semua barang ini dibayar dengan gaji bulananku sebesar Rp4.200.000. Aku menabung sisa uangnya untuk membeli produk perawatan kulit premium dan suplemen untuk ibumu. Selain itu, aku belum menghabiskan 1 sen pun untuk diriku. Satu-satunya barang yang kubeli untuk diriku adalah gaun seharga Rp600.000. Itu saja. Ibumu memarahiku selama 3 hari karena dianggap pemboros. Ayu, Tunggu, aku belum selesai. Dari gajimu, tersisa Rp2.400.000. Kamu beli skin game untuk dirimu sendiri. Isi bensin untuk mobil, beli perlengkapan upgrade game. Hampir setiap bulan, kamu hanya punya sisa beberapa ratus ribu rupiah. Ini baru yang kamu belanjakan untuk dirimu sendiri. Aku tidak belanja 1 sen pun. Ayu, aku tahu. Hal-hal ini yang selama ini kamu urus, itulah kenapa aku tidak perlu khawatir. Aku janji mulai sekarang aku akan lebih sering memberimu uang untuk baju, gaun, dan tas. Apapun yang kamu suka, akan kubelikan untukmu. Kamu akan membelikannya untukku? Dengan apa? Dengan uang yang kamu berikan ke ibumu setiap bulan? Tapi saat ibuku sakit, apakah dia harus mengajukan pinjaman sebesar Rp4.800.000? Ayu, soal hal-hal di masa lalu, jangan kita sebut lagi, kita punya uang sekarang. Kita tidak dalam situasi sangat membutuhkan uang tapi tidak punya. Uang? Beraninya kamu bilang begitu? Uang Rp1.524.000.000 itu adalah uangku sendiri. Kenapa uangmu harus dinotarisasi? Tapi uangku harus jadi milikmu. Ayu, jangan keras kepala. Sudah kubilang, kita akan hidup bersama mulai sekarang. Aku selesai menghabiskan masa depanku bersamamu. Soal mobil keluarga, meskipun terdaftar atas namamu, saat kita membayar uang muka sebesar 20 juta rupiah, kamu hanya membayar 18 juta rupiah. Sisanya 42 juta rupiah berasal dari orang tuaku sebagai maharku, ada catatan transfer. Jadi jika kita bawa ke pengadilan, untuk mobil ini, berdasarkan nilai pasarnya sebesar 120 juta rupiah, aku harus mendapat kepemilikan 70%. Dan setiap bulan kamu memberi ibumu Rp4.800.000 untuk pinjaman itu. Dalam 7 bulan pernikahan, totalnya Rp33.600.000. Kamu harus memberiku setengahnya. Jadi jika kita hitung semuanya, kamu sebenarnya berutang 90 juta rupiah kepadaku. Bukan 90 juta? Ibu Indah sangat licik. Dia menjaga harta miliknya dan putranya seperti benteng, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa aku, menantu perempuan yang selalu dia rendahkan, akan menjatuhkannya. Sebaliknya, aku akan membuatnya mengalami kerugian besar.
Jadi kapanpun kamu ingin bercerai, hubungi aku saat itu. Beberapa hari ini, aku akan tinggal di rumah ibu. Berhenti di situ. Ayu, apakah kamu sudah merencanakan ini untuk menceraikan anakku? Atau kapan kamu mengemasi kopermu? Aku lihat kamu punya uang dan sekarang kamu membelakangi kami, ya? Ibu Indah, setelah dipermalukan oleh surat utangmu, siapa yang mau tinggal di rumah ini lebih lama? Apakah kamu, jika di posisi mereka? Jangan berpikir hanya karena kamu punya uang kotor, kamu bisa membelakangi kami. Dasar orang udik, jika kamu tidak menikahi anakku, apakah kamu punya domisili kota? Ibu Indah, itu salah. Uang bisa melakukan banyak hal. Dengan uang, aku bisa membeli rumah sendiri, mendaftarkan domisili sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir soal itu. Kamu pikir setelah bercerai, laki-laki lain akan menginginkanmu? Kalau kamu pintar, tinggalkan uang di sini. Anakku akan tetap memperlakukanmu sama seperti sebelumnya. Kalau tidak, kamu akan belajar dari pengalaman pahit. Suami anak mami yang hanya tahu cara meredakan suasana saat masalah datang, dan ibu mertua licik yang takut menantu perempuannya mungkin mengambil 1 sen pun, aku lebih baik melajang seumur hidup daripada tinggal di keluarga ini. Singkatnya, dalam waktu seminggu, datang ajukan cerai denganku, atau bersiaplah untuk digugat. Hei, Ayu, kembali ke sini. Ini gila. Seorang orang udik, berani-beraninya dia minta cerai, membalikan keadaan. Ini benar-benar membalikan keadaan. Ibu, Ayu benar-benar ingin menceraikanku. Jika dia benar-benar menggugatku, apa yang harus kulakukan? Kita nggak bisa menang melawannya. Dengar dia banyak bicara. Blah nggak berhenti. Telepon bibi-bibimu. Biarkan mereka menasihatinya. Kita lihat apakah dia masih berani cerai. Ibu, Ayu, kenapa kamu pulang jam segini? ibu, aku baru bilang sama Rio aku mau cerai. Nenek sihir tua itu tahu. Sifat aslinya mulai keluar. Dia pasti menentang, kan? Kalau begitu, kita ajukan cerai. Aku sudah hubungi pengacara. Besok aku akan memberikan surat cerainya. Siapa yang kirim kamu banyak pesan? Hah, Indah bikin grup obrolan keluarga. Dia tambahin banyak kerabat. Sekarang mereka bergantian memarahi aku di sana. Ayu, sayang. Pasangan muda bertengkar, tapi cepat berbaikan. Kenapa kamu masih buat masalah dan kabur dari rumah? Tepat, wanita tidak boleh terlalu keras kepala. Kamu harus tahu kapan harus mengalah. Keluarga yang harmonis membawa keberuntungan. Uang dan harta hanya barang materi. Kita keluarga tidak perlu ada batasan. Di mana uang disimpan, bukankah sama saja? Orang-orang ini tidak tahu seperti apa nenek sihir tua itu sebenarnya. Berani sekali, mereka menghakimimu dengan enteng. Tidak sakit sampai itu menimpamu. Tentu saja, mereka tidak tahu sakitnya. Untuk masalah ini, kalian semua harus tanya Rio dan ibunya. Merekalah yang paling tahu. Ibu, Ayu baru saja membalas dan meninggalkan grup. Dia bilang ke kerabat dia tidak peduli sama sekali. Lihat. Jalan kecil itu, untuk mempertahankan 1.524 juta rupiah, dia benar-benar tidak tahu malu. Dengan begitu, banyak orang mengkritiknya. Dia sama sekali tidak peduli. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain menceraikan Ayu. Dia hanya orang udik. Siapa dia pikir dirinya? Minta cerai. Jangan khawatir. Ibu akan atur pertemuan lagi. Aku akan undang tetua paling berwibawa dari keluarga untuk datang. Aku tidak percaya semua gosip itu tidak akan menenggelamkannya. Ibu, apakah Rio sudah menentukan tanggal untuk mengajukan cerai? Ayu, kita keluarga. Kita bisa diskusikan apapun dengan tenang. Berhenti terus bicara soal cerai. Itu menyakiti perasaan, tahu. Ibu sudah pesan kedai teh, ayo duduk dan bicarakan semuanya. Makan malam yang disebut-sebut ini pasti jebakan, kan? Tapi jebakan siapa kita lihat saja. Baiklah, Ibu Indah. Kalau begitu mari jadwalkan waktu untuk bicara dengan baik. Citra, kamu di sini. Jadi gitu, kamu bawa paman buyut keluarga yang paling dihormati untuk jadi penengah. Citra, aku panggil kamu ke sini hari ini tidak ada alasan lain selain melihat kalian, pasangan muda, dalam kekacauan begini. Kami, para sesepuh, sangat patah hati. Kenapa kalian gak bicara baik-baik? Daripada harus bercerai? Citra, lihat, begitu kamu masuk, Budi ambilkan kamu kursi, perhatian sekali.
nggak perlu bercerai karena uang. Aku tahu Citra menyalahkanku karena menabung Rp4.800.000 untuknya setiap bulan. Aku takut mereka akan gak punya tabungan. Jadi, katakan, apa salahku? Sekarang, malah, aku terjebak di tengah. Citra, kamu salah di sini. Ibu mertuamu bermaksud baik, dan menabung uang untukmu itu demi kebaikanmu sendiri. Pasangan muda ini menghabiskan uang tanpa kendali. Mereka akan segera hidup pas-pasan. Iya. Aku takut mereka akan akhirnya hidup pas-pasan. Tapi Citra bersikeras berpikir, aku mengendalikan uang mereka. Biasanya, dia bersikap tidak sopan padaku. Aku biarkan saja. Sekarang, dia takut aku dan Budi memanfaatkannya. Jadi dia mau menceraikan Budi. Jadi, bagaimana aku nggak patah hati? Ayu, mereka bilang pasangan muda harus berbagi suka dan duka, tapi lebih dari itu, berbagi kekayaan. Uang ganti rugi relokasi keluargamu akan segera cair. Itu kabar baik. Lihat, hidupmu akan jauh lebih baik. Tapi sekarang, kamu mau cerai? Bukankah itu sangat mengecewakan? Ayu, lihat betapa sedihnya ibumu. Kamu tidak boleh egois begini. Kamu mau cerai sekarang saat uang sudah ada, dan jika kabar tersebar, pria mana yang mau menikahimu lagi? Jangan rusak namamu hanya karena uang. Ayu, hentikan. Pulang saja. Hentikan bicara soal cerai, kita akan kembali seperti dulu. Mari kita bahagia bersama. Semua sudah selesai. Ayu, kenapa sikapmu seperti itu? Kamu terlalu sombong. Kemarin di grup chat, kamu juga seperti itu. Kami mencoba memberi saran, dan kamu tidak mau dengar, dan kamu keluar dari grup. Kamu tidak menghormati kami para sesepuh sama sekali, kan? Oh, anak muda sekarang, mereka tidak tahu cara menghormati orang tua, dan sangat egois. Jika menantu perempuanku seperti itu, aku pasti marah. Nah, sebagai sesepuh, kita tidak boleh bertengkar dengan generasi muda. Itu tidak pantas. Ibu sangat berharap kamu dan Rio bisa hidup rukun. Jika kamu pikir menabung untukmu itu tidak berguna, mulai sekarang, ibu tidak akan menabung lagi untukmu. Dan soal cerai dengan Rio, jangan dibahas lagi. Mari kita hidup tenang mulai sekarang, oke? Terima kasih, Ibu Indah, atas pertunjukan yang luar biasa. Kamu benar-benar berhasil membodohi semua orang di sini. Piala Oscar berhutang sebuah Oscar pada Ibu Indah. Aku ingin tahu kapan mereka akan memberikannya pada Ibu Indah. Apa maksudmu? Aku tahu kamu pikir aku terlalu mengatur, tapi aku sungguh berharap kamu dan Rio bisa hidup rukun. Bagaimana bisa kamu bilang aku berbohong? Hidup rukun, ya? Lalu apa ini? Para sesepuh, ini sebelum pernikahan, saat Indah memaksa saya menandatangani perjanjian pranikah ini. Tertulis hitam di atas putih, dengan jelas menyatakan bahwa properti keluarga Pratama dan tabungan tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka ingin berjaga-jaga dari saya, jadi mereka menggunakan perjanjian pranikah untuk memberitahu saya untuk tidak mengejar aset keluarga Pratama. Dan sekarang, saya mengikuti contoh mereka, menggunakan metode mereka untuk melindungi uang saya sendiri. Apakah saya salah? Ayu mengatakan yang sebenarnya, jadi saat itu, kalian menandatangani perjanjian pranikah dengannya. Itu tidak pantas, kan? Indah, saya setuju dengan Paman Agung dalam hal ini. Sebelum pernikahan, kamu tiba-tiba memaksa Ayu melakukan notarisasi properti, yang sangat mengecewakan. Bukankah masalah perjanjian pranikah ini cukup populer akhir-akhir ini? Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Berpikir, jika orang lain melakukannya, maka saya akan menyuruh Rio melakukan hal yang sama. Kemudian, saat rumah keluarga Ayu dirobohkan, saya khawatir dia salah paham. Jadi, saya suruh dia melakukan notarisasi juga kan? Ayu, kamu setuju kan untuk uang ganti rugi relokasimu? Bukankah kamu juga melakukan properti pribadi pasca nikah hibah dengan ibumu? Saat itu, ketika saya melakukan itu notarisasi properti sebelumnya, saya juga tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, saya takut kamu salah paham. Jadi saya suruh kamu melakukan hal yang sama, tapi setelah kamu melakukan notarisasi ini, kamu langsung ingin menceraikan Rio. Saya benar-benar merasa tidak berdaya. Apakah Ayu juga mendapatkan notarisasi propertinya? Ya, ibu mertuamu sekarang bersikap adil. Lalu kenapa kau bercerai? Aku tidak menyangka ibu mertuaku bereaksi begitu cepat. Dia berbalik dan mengklaim bahwa perjanjian pranikah yang kubuat sebenarnya adalah idenya. Mau mengambil uang keluarga Pratama? Tidak akan. Ayu, soal notarisasi properti, ibu mertuamu salah. Tapi soal kompensasi pembongkaran, bukankah ibu mertuamu juga menyuruhmu menotarisasikannya? Tidak perlu kalian berdua sampai bercerai.
Kau dan Rio seharusnya terus hidup rukun. Ayu, aku sangat mencintaimu. Biarkan masa lalu berlalu, soal perceraian, jangan dibahas lagi. Cinta? Beraninya kau mengucapkan kata itu. Yang kau sebut cinta padaku adalah ketika ibuku sangat membutuhkan uang penyelamat hidup. Kau membuatku menulis surat utang untuk meminjam dari ibumu. Uang penyelamat hidup apa? Apa maksudmu dengan surat utang? Ayu, apa yang kau bicarakan? Dulu, bukankah kau bilang ibumu mendapat telepon atau sesuatu? Aku dengar akhir-akhir ini, banyak orang tua yang jadi korban penipuan. Aku khawatir, Ibu Lestari bisa tertipu. Itu sebabnya, aku tidak membiarkan Rio memberimu uang. Ayu, maka kau tidak bisa menyalahkan ibu mertuamu. Di daerah kami, banyak orang yang tertipu dan akhirnya kehilangan puluhan juta rupiah. Benar, soal seperti ini, kau benar-benar tidak boleh percaya. Kau mau lawan aku? Lihat saja siapa yang percaya padamu. Ibu Indah berpikir hanya dengan menggerakkan mulutnya, dia bisa memutarbalikkan fakta. Kenapa Ibu Indah tidak mendengarkan suaranya sendiri? Ayu, lihat, saat ibumu sakit, keluarga kami yang membayar. Tentu itu kewajiban kami. Tapi, Citra, lihat, Ibu Bennett sedang periksa ke dokter. Dan kami membayarnya. Tentu saja, itu hal yang benar untuk dilakukan. Tapi dulu, saat kami menotarisasikannya, kami sudah memperjelas itu. Uang dari keluarga kami adalah harta pranikah. Jadi, 30 juta rupiah ini harus dianggap sebagai pinjaman dari keluarga kami. Kamu harus menulis surat utang. Bagaimana mungkin? Jalan kecil ini, bagaimana dia bisa mendapatkan rekaman? Brenda, kamu benar-benar menyuruh Citra menulis surat utang. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Tepat sekali. Menulis surat utang sangat melukai perasaan. Bibi, masih ada lagi. Terus dengarkan. Citra, hentikan memutarnya. Hentikan. Kenapa terburu-buru? Takut kalau cinta yang baru saja kamu katakan padaku akan membuatmu terlihat bodoh? Rekaman apa ini? Kamu memalsukannya. Kalau itu palsu, lalu kenapa kamu begitu cemas? Aku hanya takut kamu akan memutarbalikkan kebenaran. Paman Buyut, masih ada lagi. Tapi ibu mertuaku tidak mengizinkanku memutarnya. Apa pendapatmu? Benar atau tidak, mari kita dengar dulu semuanya. Brenda, biarkan dia pergi. Citra, mungkin hentikan saja. Biarkan ayahmu mencari jalan keluar dulu. Atau minta kerabat dan teman untuk iuran. Paman Agung, Bibi, apa kalian dengar itu? Ini yang disebut Rio mencintaiku. Yang katanya cintamu padaku adalah saat ibuku sangat membutuhkan uang tabungan hidup. Ibumu menolak. Kamu tidak hanya tidak membantuku, tapi kamu malah menyarankanku untuk menyerah saja atau pergi meminjam dari kerabat lain. Para sesepuh, aku bertanya kepada kalian, seorang suami yang, saat kamu membutuhkannya, menyuruhmu pergi ke orang lain, Bibi. Maukah kalian pria seperti itu? Itu tidak benar darimu. Suami istri seharusnya saling membantu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Ayu seperti ini? Pantas saja dia ingin cerai. Oh, lihat apa yang telah kamu lakukan. Apa yang kamu ingin kami katakan? Tidak, bukan begitu. Saya terlalu cemas saat itu. Tiba-tiba, mengeluarkan uang sebanyak itu. Keluarga kami juga tidak mampu. Tidak mampu? Tapi kami sudah hitung dulu. Setiap bulan, kamu memberikan Rp4.800.000 dari gajimu kepada ibumu. Saat itu, ibumu memiliki setidaknya Rp33.600.000. Bagaimana mungkin dia tidak punya? Kamu hanya menjaga diri dariku, tidak ingin aku menghabiskan 1 sen pun dari keluarga Pratama. Itu saja. Ibu Indah, benar kan? Kamu berani merekamku dan bersekongkol melawanku? Kamu boleh bersekongkol melawan orang lain, tapi tidak boleh melawan balik. Paman Agung, Bibi, kalian lihat bahwa itu Indah yang pertama kali menggunakan perjanjian pranikah untuk memperlakukan aku, sang istri, sebagai orang luar. Lalu, saat ibuku sangat membutuhkan uang tabungan hidup, mereka diam saja dengan dingin. Sekarang, kompensasi pembongkaran ibuku mencapai Rp1.524.000.000. Mereka bilang aku harus mengeluarkan uang ini untuk mereka lakukan pengelolaan aset terpadu.
Aku bertanya kepadamu, apa ini tidak konyol? Kita semua keluarga, kenapa kamu begitu rewel? Dulu, saat kamu memintaku meminjamkan uang, aku baru saja membeli produk investasi bank. Aku hanya sementara tidak bisa mencairkannya. Kalau tidak, pasti aku akan mencairkannya untuk ibumu. Beneran? Kebetulan aku membeli beberapa produk investasi. Saat aku minta pinjam uang, tanggal 21, masih di paruh pertama. Bagaimana kalau kamu buka aplikasi selulermu dan tunjukkan padaku? Sebenarnya apa yang kamu beli? Produk investasi. Paman Agung, kamu adalah di antara semua sesepuh di sini yang paling senior. Aku tahu mereka membawamu ke sini untuk membujukku batal bercerai. Tapi, Paman Agung, lihat, bukankah aku harus bercerai? Indah, ini benar-benar salah darimu. Bagaimana bisa kamu minta menantu perempuanmu untuk menulis surat utang dan kamu terus beralasan, menyalahkan Ayu? Ayu marah dan minta cerai, bukankah itu karena kamu yang mendorongnya? Tepat sekali. Masalah perjanjian pranikah ini pasti akan menyakiti perasaan. Dan kemudian kamu, saat ibunya Ayu sangat membutuhkan uang tabungan hidup, menyuruhnya menulis surat utang. Siapa yang tidak akan sangat kecewa? Aku juga. Ini semua salahmu. Kamu yang memulai pertengkaran, jadi sekarang jangan salahkan Ayu karena mengakhirinya. Mengenai perceraian ini, kami tidak berhak membujuknya batal. Kamu harus pergi sendiri dan memohon maaf pada Ayu. Hei, Paman Agung, jangan pergi, jangan pergi. Baiklah, beraninya kamu di depan kerabatku, mempermalukanku seperti ini. Apakah kamu pikir aku masih sama seperti Ayu yang dulu menahan diri dalam diam demi keluarga? Berani sekali kau, di depan kerabatku, kau membuatku kehilangan muka. Ibu, Kau masih mengira aku sama. Citra yang demi keluarga akan menahan diri dalam diam. Dulu, bahkan saat kau membuatku menandatangani perjanjian pranikah, aku masih memiliki, untuk Budi, secercah harapan, tapi sekarang aku melihat dengan jelas. Ketidakbergunaan adalah sifat aslinya. Keegoisan, sepertimu, ada dalam tulangnya. Mulai sekarang, aku tidak akan menahan diri lagi. Hari ini, aku membalasmu saat ibuku sangat membutuhkan uang penyelamat hidup dan kau hanya berdiam diri dan melihat. Kau bisa saja, dingin dan kejam. Tapi kau malah berencana mengambil kompensasi pembongkaran keluarga kami. Beraninya kau? Aku bilang padamu, aku pasti akan bercerai. Kau pikir kau bisa seenaknya bercerai? Aku tidak akan setuju. Baik. Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. HMPH. Citra. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Dia pasti akan menceraikanku. Dan sekarang dia akan mengajukan gugatan. Dia pikir dia bisa begitu saja pergi ke pengadilan? Bagaimanapun, selama kau tidak setuju, dia tidak bisa bercerai. Lagi pula, kalian berdua tidak benar-benar mengalami keretakan rumah tangga. Aku tidak percaya hakim akan benar-benar mengabulkan perceraianmu. Silakan duduk. Ibu Lestari, apakah Anda membawa dokumennya? Ibu Lestari, dokumennya sudah lengkap. Berdasarkan suami dan ibu mertua Anda ketidakpedulian terhadap biaya medis darurat ibumu dan tipu daya mereka terhadap uangmu, yang menyebabkan Anda menderita perlakuan tidak adil selama pernikahan, kemungkinan pengadilan untuk mengabulkan perceraianmu sebaiknya sekitar 90%. Itu bagus. Tolong, bantu saya mengajukan gugatan secepat mungkin. Bukankah itu Brenda? Kenapa dia juga di firma hukum? Apa yang Anda lihat, Ibu Bennett? Ibu mertua saya juga datang untuk konsultasi. Dia mungkin khawatir jika Anda bercerai. Anaknya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi jangan khawatir, dengan bukti yang ada, pengadilan mengabulkan perceraian Anda sangat mungkin terjadi. Saya hanya khawatir dengan ibu mertua Anda. Dia mungkin terdesak putus asa dan melakukan sesuatu yang gila. Anda harus tetap waspada terhadapnya. Terima kasih peringatannya. Akan saya lakukan.
Hei, Ibu, bagaimana hasilnya? Apa kata pengacara? Aku tidak mengerti apa yang salah dengan para pengacara itu. Mereka benar-benar bilang bahwa permintaan Citra untuk perceraian memiliki peluang sukses yang tinggi. Ini membuatku gila. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah aku benar-benar akan menceraikan Citra? Aku punya rencana. Ibu, apa rencanamu? Ibu, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Bagaimana jika Citra tidak membantuku? Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, ibu bisa menangani ini. Dia ingin cerai kan? Baik, selama sebelum perceraian, dia mengembalikan setengah dari uang itu. Uang itu milikmu. Dia tidak akan mengambil uang itu. Ibu, ayah, tunggu. Kami akan pergi melihat-lihat rumah, lalu membeli satu, dan segera merenovasinya. Waktu yang tepat, sebelum rumah tua dirobohkan, kita akan pindah. Oke, terserah kamu. Siapa itu pagi-pagi begini? Oh, Citra. Citra, aku minta maaf. Tapi kali ini, kamu harus menyelamatkanku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku seperti sudah mati. Apa yang kamu lakukan? Sayang, maafkan aku sudah mengecewakan keluarga ini. Kamu dulu bilang aku tidak berguna, kan? Lalu, aku mengambil tabungan bersama kita dari ibuku dan mengembalikannya. Aku investasikan semuanya ke apa yang temanku bilang adalah proyek blockchain. Dia bilang pasti akan menghasilkan uang. Aku tidak pernah menyangka dia akan mengambil uangku dan melarikan diri. Bukan hanya itu, dia memaksaku menandatangani perjanjian berbasis kinerja. Sekarang sponsor proyek sudah pergi, dan aku masih berutang 900 juta rupiah uang rentenir. Sayang, kamu akan menyelamatkanku, kan? Mereka bilang kalau aku tidak bayar, mereka akan mematahkan kakiku. Kamu tidak akan diam saja, kan? Sayang, Apa katamu? Kamu berutang pada rentenir? sayang, ini perjanjian pinjamannya. Ah, Citra, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Hanya uangmu itu yang bisa menyelamatkanku. Tolong, demi pernikahan kita, tolong selamatkan aku. Asalkan kamu lunasi utangku untukku, aku bersumpah mulai sekarang aku akan menjadi pelayan setiamu dan patuh padamu dalam segala hal. Hidupku milikmu. Itu indah, kan? Apa yang dia lakukan di firma hukum? Hah? Jadi ini rencana cadangan indah setelah berkonsultasi dengan pengacara. Bagaimana aku tahu? Apa kau berbohong padaku? Apa kau benar-benar dikejar rentenir? Mungkinkah kau hanya memalsukan beberapa dokumen untuk mencoba menipuku demi uang? Tidak, aku tidak. Ayu, aku bersumpah kali ini aku tidak berbohong padamu. Lihat ini, dan ini, mereka melakukan semua ini padaku. Para rentenir bilang, jika aku tidak membayar dalam 3 hari, mereka akan mematahkan lenganku dan kakiku. Ayu, dia benar-benar tidak berbohong kali ini. Rio benar-benar dikejar rentenir. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya sekarang. Aku mohon padamu, demi pernikahanmu, tolong bayar uang ini untuk Rio. Utang anakmu. Kenapa putriku yang harus membayarnya? Indah, aku tidak peduli apakah masalah rentenir ini nyata atau tidak. Anakmu sendiri yang berutang uang itu, biarkan dia membayarnya sendiri. Anakku tidak punya uang sekarang. Hanya Ayu yang punya uang itu. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Keluargamu tidak punya uang. Bukankah kau memaksa putriku menandatangani perjanjian pranikah sebelum menikah? Dengan properti dan tabungan. Bagaimana mungkin kau tidak punya 900 juta rupiah? Benar, Ibu Indah, aku ingat jelas dalam daftar terperinci yang dinotarisasi, tabungan bank pribadimu adalah 1 miliar 32 juta rupiah. Bagaimana kau bisa bilang tidak bisa mengumpulkan uang untuk menyelamatkan anakmu? Saya punya 1 miliar 32 juta rupiah. Tapi sudah disimpan di rencana manajemen kekayaan 10 tahun dan belum jatuh tempo. Jadi, saya tidak bisa mencairkannya. Ayu, lihat. Sudah jelas tertulis di sini bahwa ini jangka waktu 10 tahun.
Ibu sudah menabung selama 7 tahun. 3 tahun lagi sebelum bisa dicairkan. Aku tahu kau mengincar tabungan keluarga kami. Untung saja aku berinvestasi di rencana manajemen kekayaan 10 tahun itu. Mari kita lihat, apakah kali ini kau masih bisa beralasan untuk tidak memberi uang. Jadi ini benar-benar penipuan. Rentenir, kaki patah, dan kau sengaja menyakiti diri sendiri. Kalau itu aku dari 6 bulan lalu, mungkin aku akan luluh. Aku akan memberikan semua uangku untuk menyelamatkan Rio, tapi sekarang, aku hanya merasa jijik dan konyol. Jadi bagaimana kalau aku menolak mencairkan uang itu? Dulu, saat aku meminta uang ibuku 30 juta rupiah untuk operasi darurat, kau membuat berbagai alasan. Kenapa sekarang kau bisa begitu mudah membuka mulut, dan aku harus mencairkan 900 juta rupiah? Apa, kau boleh menimbun uangmu sendiri, tapi aku harus dengan murah hati mengeluarkan uangku untuk melunasi utang anakmu? Mana ada kesepakatan semurah itu? Betul, jangan kira kau bisa mengakali uang anakku. Kami sudah melihat sifat asli keluargamu. Singkatnya, anakku tidak akan memberi kalian 1 sen pun. Keluar dari sini. Aku tahu, keluargamu tidak akan memberikan uang. Kalian sombong sekali. Sudah cukup. Ayu, dengarkan, aku sudah konsultasi dengan pengacara. Utang bersama suami istri harus ditanggung bersama. Aku tahu kau ingin bercerai, tapi kalian belum bercerai. 900 juta rupiah itu harus dibayar olehmu. Berani sekali kamu bicara begitu? Ini utang gono gini. Lalu saat aku sangat membutuhkan biaya operasi, kenapa kamu membuat Ayu menulis surat utang? Kenapa tidak bilang ini tanggung jawab gono gini? Itu kamu nenek sihir, yang pakai uangnya sendiri. Kenapa anakku harus bayar? Sekarang anakku butuh uang. Ayu istrinya. Jadi dia harus tanggung utang anakku. Bukankah itu sudah sepantasnya? Ayu adalah anakku. Apa maksudmu kalau di masa depan, anakku tidak boleh mengeluarkan 1 sen pun untukku? Tentu saja. Anakku menikahi Ayu, bukan kamu. Kenapa dia harus pakai uangnya untukmu? Kalau begitu, Ibu Indah, aku menikahi Rio, bukan Ibu. Jadi apa hak Ibu menuntut selama 7 bulan setelah aku menikahi Rio? Dia memberikan 2/3 gajinya setiap bulan kepada Ibu. Harta gono gini milikku dan Rio, kenapa harus kami serahkan pada Ibu? Omong kosong, aku ibunya. Kamu menikah ke keluarga Pratama, jadi kamu anggota keluarga Pratama. Sedangkan keluargamu, kamu sudah menikah keluar, jadi kamu tidak boleh mengambil uang keluarga Pratama untuk menafkahi mereka. Kamu, kalau tahu keluargamu begini, aku tidak akan pernah mengizinkan anakku menikahi anakmu. Kalau anakku tidak suka dengan anakmu, apa kau pikir aku mau orang udik sepertimu? Kamu, keluar. Kami sudah membuatnya sangat jelas. Anakku tidak akan membayar utang anakmu. Keluar sekarang. Biarkan aku memperjelas ini juga. Biarkan aku memberitahumu. Utang anakku adalah utang gono gini. Anakmu harus membayar. Kalau begitu, anakku sedang menceraikan anakmu. Tapi belum final. Selama belum final, utangnya adalah harta gono gini. Anakmu harus membayar. Apakah kamu pikir sama seperti ibumu? Bahwa Ayu harus membayar uang ini untukmu? Rio, jika kamu masih laki-laki, berhenti mengganggu Ayu. Uang yang kamu hutang, bayar sendiri. Ayu, ibuku bilang itu utang gono gini. Kamu harus membayarnya untukku? Selama kamu melunasinya, aku berjanji akan memperlakukanmu sebaik dulu. Aku tidak ingin membawanya ke pengadilan, jangan memaksaku. Aku memaksamu. Benar, Ayu, aku masih sangat mencintaimu, tapi jangan memaksaku benar-benar mengajukan banding. Aku sangat berharap kita bisa saling menyayangi seperti dulu. Bayar saja uang itu untukku. Lalu kita bisa melanjutkan hidup bahagia bersama. Bukankah itu bagus? Omong kosong. Laki-laki sepertimu mengharapkan Ayu tinggal denganmu? Hanya mimpi belaka. Apa yang kamu lakukan? Keluar. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan 2 orang jahat ini menindasmu. Aku akan mengusir mereka sekarang. Mengusir kami tidak akan membantu. Aku juga akan banding jika perlu. Singkatnya, utang anakku adalah utang gono gini mereka.
Anakmu harus membayar. Ini laki-laki yang diperangkap itu terus berkata dia tahu dia salah. Namun dia sekali lagi menunjukkan padaku tingkat ketidaktahu-maluan yang baru. Memang, burung yang sama bulunya berkumpul bersama. Keegoisan Rio telah, melalui pengaruh indah yang terus-menerus, tertanam dalam dirinya. Maka jangan salahkan aku. Baik, aku akan bayar uang ini untukmu. Tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa? $300.000. Bukan jumlah yang kecil. Jadi kamu jangan tipu aku minta untuk bertemu kreditur secara langsung. Kalau ini sah, maka aku akan menanggungnya untukmu. Tapi aku perlu diserahkan kepada kreditur secara langsung. Tidak masalah. Aku akan meneleponnya dan mengatur pertemuan. Ayu, kalau kamu bilang dari tadi, bukankah itu lebih baik? Ibu tahu kamu anak yang baik. Kamu tidak akan membiarkan Rio kaki dan tangannya dipatahkan, kan? Tapi jangan khawatir, selama kamu bayar utang ini, maka mulai sekarang, kalian berdua bisa menjalani hidup yang baik bersama. Hidup bersama, Ibu Indah, sebaiknya Ibu berdoa agar di masa depan, Ibu dan anak Ibu bisa hidup baik bersama. Ayu, teleponnya sudah selesai. Aku jadwalkan besok jam 2 siang, di kedai teh tradisional. Apakah itu cocok untukmu? Tidak masalah. Baik, aku akan pergi besok dan menunggumu di pintu masuk ruang pribadi 10. Kami pergi dulu. Ayu, kenapa kamu setuju membantu bajingan itu melunasi utangnya? Tepat, kenapa utangnya harus dibayar olehmu? Itu tidak adil bagimu. Ibu, Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan benar-benar melunasi utangnya, karena yang disebut rentenir itu palsu total. Tujuan mereka adalah untuk menipu uangku. Aku tahu. Kok tiba-tiba, seorang rentenir muncul entah dari mana? Lalu bukankah seharusnya kita membongkarnya? Kenapa kamu bilang, kamu akan membayar untuk mereka? Karena ibu dan anak ini suka sekali berakting, maka aku akan ikut bermain sampai akhir. Sekalian saja berakting sepenuhnya, kita perlu menyiapkan penontonnya. Aku tidak sabar untuk melihat saat pertunjukan ini selesai. Siapa badut sebenarnya? Halo, Bibi, ini Ayu. Hei, anakku. Nanti, 900 juta rupiah itu akan menjadi milik kita semua. Memikirkannya saja sudah membuatku sangat bahagia. Ibu, sekarang Citra bersedia memberiku uang, kita tidak perlu bercerai, kan? Lihat, Citra masih cukup baik padaku. Baiklah. Karena dia masih memiliki lebih dari 200 juta rupiah, asalkan dia bersikap baik. Kamu masih bisa seperti sebelumnya dan tinggal bersamanya. Hei, pasti itu Citra. Citra. Bibi, kalian juga ada di sini? Sesuatu sebesar ini bukankah sebaiknya kita memberitahu Bibi? Lagi pula, kita kalah jumlah. Jika penagih utang tiba-tiba menambahkan lebih banyak syarat, itu akan buruk. Jika Citra tidak memberitahu kami tidak akan pernah tahu bahwa kamu berutang 900 juta rupiah. Lihat dirimu, nak, bagaimana bisa kamu berinvestasi di barang blockchain itu? Benar, kedengarannya sangat mencurigakan. Jika Citra tidak bersedia membantumu melunasi utang, apa yang akan kamu lakukan? Si manis kecil ini benar-benar pergi dan membawa bibi-bibi ke sini. Ini hanya melunasi utang. Apa dia mencoba membuat dirinya menjadi pahlawan besar? Oh Bibi, dengar. Aku hanya takut kamu khawatir. Itulah kenapa aku tidak bilang apa-apa. Hal sebesar ini, bagaimana bisa kamu tidak memberitahu kami? Lagi pula, ini rentenir. Dengan lebih banyak orang, kita bisa menanganinya lebih baik. Untung kali ini Citra bersedia mengeluarkan uang. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukan Citra dengan baik. Hal-hal seperti sebelumnya, seperti menulis surat utang, tidak boleh terulang lagi. Bibi, aku mengerti. Aku akan baik pada Citra. Baik. Ayo cepat masuk. Para penagih utang itu sedang menunggu kita di kamar pribadi. Mana uangnya? Kamu berjanji akan membayar hari ini. Jika kamu tidak membayar, akan kupatahkan kakimu. Ayu, lihat betapa menakutkannya mereka. Berikan saja uangnya. Ayu, kamu lihat itu, kan? Mereka tidak main-main. Serahkan saja uangnya. Hei, ya, Ayu, dengarkan mereka. Mereka tampak seperti orang jahat. Sebaiknya kamu berikan saja uangnya. Ayo kita pergi dari sini, cepat.
Ya, lebih baik hindari masalah. Baik, aku akan memberikan uangnya. Tapi di mana kontrak rentenirnya? Bukankah seharusnya kamu menunjukkan kontraknya? Ini kontraknya, 900 juta rupiah. Bayar sekarang. Luar biasa. Aku punya 900 juta rupiah. Si manis kecil itu. Dia begitu bertekad untuk bercerai. Tapi pada akhirnya, dia memberikan uang itu kepada anakku. Ibu, kenapa ada petugas polisi? Petugas polisi? Permisi, apa yang kalian lakukan di sini? Pak polisi, ibu mertua dan suamiku berkumpul dengan 3 preman acak yang mereka temukan untuk memeras saya. Harta pribadi saya. Total 900 juta rupiah. Tolong tangkap mereka segera. Kamu bilang apa? Citra, beraninya kau memanggil polisi? Kau berani bekerja sama dengan preman untuk menipuku. Kenapa aku tidak boleh memanggil polisi? Siapa yang menipumu? Budi benar-benar berutang 900 juta rupiah. Begitu? Pak polisi, inilah yang mereka sebut kontrak utang. Aku sudah memanggil pengacaraku untuk datang, dia bisa melihat kontrak ini untuk memeriksa apakah itu sah. Kontrak ini bahkan tidak mendapat pokok pinjaman rentenir dan bunga yang benar. Menurut angka-angka ini. Bahkan dengan mekanisme penyesuaian valuasi, 10 juta rupiah pokok tidak bisa menjadi 900 juta rupiah dalam 3 hari. Dan entitas rentenir, kalau aku tidak salah, adalah nama perusahaan palsu. Entitas rentenir sama sekali tidak ada. Apakah kontrak ini sah atau tidak, akan segera kita ketahui. Sekarang, tolong ikut saya, kalian berdua ke kantor polisi. Bu, apa yang harus kita lakukan? Pak polisi, kontrak ini palsu. Kami juga ditipu. Begitu? Mantan ibu mertuaku bilang kamu membawa kontrak palsu untuk menipunya. Maka kesalahan jatuh pada kalian bertiga. Kalian semua akan masuk penjara. Hei, tidak. Ini bukan salahku. Itu Indah. Dia membayarku untuk mengatur panggung sandiwara. Dia memberiku kontrak ini juga. Semua itu ide mereka. Aku tidak ada hubungan dengan itu. Ya, tidak ada hubungan dengan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Dialah yang memerintahkan semuanya. Itu dia, dan lihat, bahkan tato itu palsu. Omong kosong, itu kalian yang membawa kontrak palsu untuk menipuku. Dan sekarang kau balikan ke kami? Petugas, benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Itu Ibu Indah yang memberi kami uang. Dia yang menyuruh kami. Lalu di mana uangnya? Tunjukkan buktinya. Petugas, ini uang yang dia berikan. Ini uang tunai, bukan seperti catatan transfer bank. Apa yang membuatmu bilang aku yang memberi uang ini? Yah, bagaimana aku bisa membuktikannya? Tapi kau benar-benar memberikannya. Bawa dia pergi. Hei, Oh, petugas, karena tidak ada bukti bahwa aku memberi mereka uang, maka itu tidak membuktikan bahwa aku menyuap mereka. Aku tidak mengakui apapun. Ibu mertuaku memang cerdik. Dia tahu kalau catatan transfer akan menjebaknya, jadi dia pakai uang tunai. Tapi dia melakukan satu kesalahan kecil. Aku punya bukti. Bukti apa? Petugas, ini milik Rio, laporan bank terperinci seminggu terakhir. Ini menunjukkan bahwa kemarin jam 3 sore, dia melakukan pembayaran di dealer mobil untuk biaya konsultasi uji coba mobil konvertibel Rp1.200.000. Juga, dia mendaftar keanggotaan klub mobil sport. Biaya keanggotaannya Rp3 juta. Suamiku, yang menolak bercerai, dan datang padaku dengan memelas bilang kau berutang besar Rp900 juta. Jadi katakan padaku, kenapa baru kemarin pagi kau memohon padaku untuk membantu melunasi utangmu, tapi sorenya kau pergi ke tempat mewah dan menghabiskan Rp4.200.000 tanpa berpikir 2 kali. Aku? Karena kamu tahu aku akan memberikanmu uang. Karena kamu akan mendapatkan Rp900 juta. Kamu, dari semua orang, mimpi terbesarmu adalah memiliki mobil sport. Jadi, begitu kamu tahu aku akan memberimu uang, kamu dengan senang hati pergi ke dealer mobil untuk uji coba mobil sport. Kamu berencana menggunakan Rp900 juta milikku untuk membeli mobil sport impianmu. Benar, kan? Tidak. Iya atau tidak, polisi bisa dengan mudah memeriksanya. Pak polisi, kertas ini menunjukkan catatan kunjungan Rio.
Anda bisa tanya di dealer mobil. Bapak Pratama, maukah Anda mengakuinya, atau kami harus cek di dealer? Ibu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Berani-beraninya kamu memeriksa laporan bank anakku. Ibu Indah, bukankah Anda yang bilang kalau Rio dan saya belum bercerai, jadi utangnya juga utang saya, karena kita belum bercerai. Saya memeriksa laporan bank suami saya, kenapa itu jadi masalah? Jadi kamu sengaja melakukannya. Kamu tidak pernah berniat untuk memberi kami uang. Kemarin kamu berbohong kepada kami. Saya baru saja memeriksa laporannya untuk melihat apakah kamu berbohong kepada saya. Saya berharap bahwa saya tidak akan menemukan apa-apa. Tapi hasilnya kamu berbohong kepada saya sambil dengan senang hati menghabiskan uang untuk merayakan. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan selain menelepon polisi dan biarkan mereka menanganinya. Lihat, aku nggak bakal mukul kamu hari ini. Hei, ibu. Sekarang kamu yang salah, dan kamu berani memukul orang di depan petugas? Kamu mau menambah satu lagi tuduhan penyerangan yang disengaja? Bibi, kemarin kalian bilang padaku untuk segera memaafkan Rio. Tapi lihat, apakah ini terlihat seperti pria yang menyesal? Dia bukan hanya tidak bertobat, tapi juga membuat investasi buruk dan penipuan utang besar. Mencoba menipuku sebesar 900 juta rupiah untuk membeli mobil sport. Suami seperti ini sama sekali tidak pantas dimaafkan. Ayu, aku salah, aku tahu aku salah. Maafkan aku sekali ini saja. Aku janji lain kali aku tidak akan mengulanginya, oke? Tidak akan ada kesempatan kedua. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Hari ini, kamu bersekongkol dengan orang lain untuk menipuku, dan buktinya juga akan diserahkan ke pengadilan. Rio, sampai jumpa di pengadilan. Tidak, aku tidak mau bercerai. Jangan ceraikan aku. Bibi, tolong bicarakan untukku. Rio, kamu punya nyali memintaku untuk membelamu? Kamu, ini penipuan. Kalau aku juga tidak akan memaafkanmu. Tepat. Sebelumnya, kamu membuat Ayu, saat dia sangat membutuhkan uang, menulis surat utang, itu sudah cukup buruk. Dan sekarang kamu menipu uangnya, kamu benar-benar tidak ada harapan. Aku tidak bisa terlibat dalam urusanmu. Ayu menceraikanmu itu yang pantas kamu dapatkan. Sekarang ikut aku ke kantor polisi. Jadi, apakah mereka menangkap rentenir itu? Itu hanya 3 preman yang disewa Indah. Aku membeberkan mereka di depan umum, jadi tidak ada kerugian finansial. Tapi fakta bahwa Indah menyewa orang itu benar, jadi petugas polisi akan menahannya selama setengah bulan. Bagus. Nenek sihir itu pantas mendapatkannya. Dia bahkan menyewa orang untuk melakukan penipuan. Biarkan dia tinggal di kantor polisi. Baiklah, ibu dan ayah, ayo kita lihat rumahnya. Oke. Ibu dan ayah, kalau begitu beli 2 unit ini, lokasinya berhadapan langsung. Yang ini untuk ibu dan ayah, dan yang satu untukku, jadi mudah saling mengunjungi. Ini berperabot lengkap dan siap huni, bagus sekali. Bagus. Yang, ini saja. Oke. Halo, Pak Wijaya. Ibu Lestari, panggilan pengadilan sudah tiba. Dalam 3 hari, kamu ada sidang untuk kasusmu dengan Rio. Jam 10 pagi. Oke, Pak Wijaya. Aku akan datang tepat waktu. Pengadilan memutuskan bahwa Ayu dan Rio bercerai. Berlaku efektif segera. Selain itu, mengenai harta pernikahan. Uang kompensasi pembongkaran sebesar 1.524 juta rupiah berasal dari orang tua Ayu untuk Ibu Lestari sebagai hadiah pribadi. Bapak Pratama tidak berhak membaginya. Ini baru awal. Selanjutnya, Rio, selama pernikahan, berkolusi dengan ibunya Indah dan orang lain untuk menyewa orang lain melakukan penipuan jahat terhadap Ibu Lestari sebesar 900 juta rupiah dalam harta pribadi, yang merupakan pelanggaran serius. Oleh karena itu, uang yang Indah ambil dari gaji Rio dengan dalih pinjaman, total 33.600.000 rupiah, akan menjadi milik Ibu Lestari sepenuhnya. Sebagai kompensasi. Kenapa gaji anak saya harus diberikan seluruhnya kepada Ayu? Terakhir, mengenai mobil mahar Ibu Lestari, karena keluarga Ibu Lestari membayar 70% dari uang muka, Bapak Pratama harus, berdasarkan nilai kendaraan saat ini, membayar 70% dari total nilainya secara tunai kepada Ibu Lestari. Mobil saya harus mencairkannya untuk dia juga?
tepat. Di atas merupakan pembagian properti Ibu Lestari dan Bapak Pratama. Bapak Pratama diperintahkan untuk mentransfer aset yang telah dibagi, total Rp70.800.000 dalam waktu 10 hari ke rekening Ibu Lestari. Ibu, Ayu dan saya baru menikah 7 bulan, dan total gaji kami hanya Rp50.400.000, dan saya harus memberikan Ayu uang sebanyak ini? Saya pada dasarnya mensubsidi Ayu Rp20.400.000. Saya... Sidang selesai. Pengadilan ditutup. Hebat Citra, kamu akhirnya mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Citra, apa hakmu untuk menuntut uang sebanyak itu dari anakku? Aku tidak akan memberikannya padamu. Tunggu saja, aku akan mengajukan gugatan baru. Benar. Aku tidak akan membiarkanmu menipu anakku dari uangnya. Terserah, selama kamu punya uang, silakan ajukan banding. Tapi sebelum sidang pengadilan berikutnya, kamu punya waktu 10 hari untuk mentransfer Rp70.800.000 ke rekeningku. Kamu tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Kalau begitu, Ibu Indah, jangan coba-coba menyewa seseorang untuk melakukan penipuan lagi. Atau kamu akan berakhir ditahan selama 10 hari oleh penegak hukum. Kamu, wanita jalan kecil. Bu, baiklah. Aku sudah tidak tahan. Kenapa dia harus menipumu demi uang sebanyak itu? Atas dasar apa? Bu, tolong, ada yang bisa tolong, Bu? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Dia terlalu gelisah. Dia sudah menderita arteriosklerosis, dan kali ini aliran darahnya deras, menyebabkan infark miokard akut. Kami berhasil menyadarkannya, tapi kemungkinan dia akan menderita hemiplegia sebagai efek samping. Dengan kata lain, stroke. Dokter, apa yang Anda katakan? Ibuku terkena stroke? Ya, setelah dia bangun, dia tidak akan bisa merawat dirinya sendiri. Jadi sebaiknya Anda mempekerjakan seorang perawat untuk merawatnya dalam jangka panjang. Perawat? Apakah ada perawat di sini? Berapa per hari? Perawat rumah sakit biayanya Rp200.000 sehari. Anda juga bisa mempekerjakan dari luar, tapi mungkin sama saja. Rp200.000 sehari, itu Rp6 juta sebulan, ditambah biaya ranjang rumah sakit dan tagihan rumah sakit. Dokter bilang, dia perlu dirawat di rumah sakit setidaknya sebulan dulu. Gaji saya tidak mampu membayar itu. Citra, buka pintu, Citra. Hei, ada apa? Kenapa kamu memukul-mukul? Citra dan keluarganya sudah pindah. Pindah? Ya, pembongkaran. Semua orang harus pindah dalam 2 bulan. Citra pindah sekitar seminggu yang lalu. Lalu apakah Anda tahu kemana dia pindah? Bagaimana saya tahu? Tidak tahu. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak tersedia. Ya ampun. Citra sekarang memblokir saya. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Nak, Ibu, kamu sudah sadar. nak, aku merasa aku tidak bisa bergerak. Ibu, dokter bilang, ibu kena stroke karena marah. Ibu akan mengalami hemiplegia. Ibu hanya bisa menggerakkan leher dan kepala. Apa? Stroke? Ya, dokter bilang, emosi ibu terlalu kuat, menyebabkan infark miokard akut. Meskipun ibu tertolong, ibu terkena stroke. Bajingan itu, dia yang membuatku stroke. Ibu, saya baru saja pergi ke mencari Citra. Dia sudah pindah dari tempat lama itu. Aku coba teleponnya tapi tidak tersambung. Citra sepertinya memblokir aku. Ibu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tagihan rumah sakit ibu selama sebulan, ditambah biaya perawatan, totalnya lebih dari Rp6 juta. Gajiku tidak cukup sama sekali, aku juga harus memberi Citra Rp64.800.000. Tapi tabungan tunai saya, BS, hanya Rp30 juta. Aku baru saja membayar biaya operasi ibu Rp18 juta. Aku tidak punya uang lagi. Wanita jahat itu, dia membuatku stroke karena marah. Dan kamu masih akan memberinya uang. Jangan beri dia apapun, tidak 1 sen pun. Kamu cari dia, buat dia membayar tagihan medis dan kompensasi penderitaan emosionalku. Juga cari dokter untuk menyembuhkanku. Atau
Setiap bulan dia harus memberi aku 12 juta rupiah lagi. Ibu, tapi aku sekarang tidak bisa menemukan Citra sama sekali. Pergi ke perusahaannya untuk mencarinya. Dia pasti akan bekerja besok. Pergi ke perusahaannya. Ayu, Apa yang kamu lakukan di sini? Ayu, kenapa kamu memblokirku? Kita sudah bercerai. Tidak perlu lagi untuk tetap berhubungan. Ayu, haruskah kamu setega itu? Lagi pula, kita pernah menjadi suami istri. Kalau kamu kesini untuk bernostalgia, maaf, aku tidak tertarik. Ayu, ibuku stroke karena kamu. Dia sekarang di rumah sakit, setiap hari, biaya perawatan, biaya ranjang rumah sakit, dan tagihan medis, saja mencapai 300.000 rupiah. Ibuku bilang kamu harus bayar uang ini. Ibumu stroke? Ya, pada hari sidang pengadilan, setelah kamu pergi, dia stroke karena marah. Ayu, ibuku stroke karena kamu harus bertanggung jawab atas ini. Rio, dengar baik-baik, pada hari sidang pengadilan berakhir, ibumu mendatangiku dan berkata, dia akan banding, menyuruhku menunggu dan dia tidak akan melepaskannya. Dialah yang membuat dirinya sendiri stroke, dan kamu ingin aku bertanggung jawab, itu konyol. Tapi kalau kamu tidak memaksakan banding, ibuku tidak akan stroke karena kamu. Jadi aku harus ditipu olehmu dan ibumu? Jadi, 900 juta rupiah ini, aku harus serahkan saja kepadamu, lalu tersenyum dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Bukan itu maksudku. Tapi kamu membuat ibuku marah. Baiklah, kalau kamu pikir aku menyebabkan ibumu stroke dan aku bertanggung jawab, silakan banding. Kalau kamu banding, dan pengadilan memutuskan bahwa aku harus mengganti rugi ibumu, aku akan bayar setiap sen kepadamu. Kalau tidak, tinggalkan aku sendiri. Ayu, Ayu. Nak, gimana kabarnya? Wanita jahat itu mau membayar. Ibu, Citra bilang dia minta kompensasi. Kalau begitu, kita banding. Kalau tidak, dia tidak akan bayar. Kalau begitu, kita banding. Aku punya nomor pengacara, nomor Pak Surya. Telepon dia dan tanya. Pak Surya, ada yang mau kutanyakan. Pak Surya? Tidak. Ibu, Pak Surya bilang, dalam situasi seperti ini, tidak mungkin menang kasus. Masa tidak mungkin? Citra bikin aku stroke karena marah. Pak Surya bilang itu psikologismu, kesadaran subjektif yang lebih kuat, dan ada lebih banyak faktor karena masalah pribadimu, jadi Citra tidak bertanggung jawab. Masa dia tidak bertanggung jawab? Para pengacara ini, untuk apa mereka? Pengacaranya sudah bilang kemungkinan menang banding sangat rendah, banding tidak berguna bagi kita, dan kita buang-buang biaya hukum. Kalau begitu, datangi perusahaannya dan buat keributan. Kamu bilang dia bikin ibu mertuanya stroke karena marah dan tidak mau bayar. Di perusahaan banyak orang. Aku tidak percaya dengan semua orang menunjuk-nunjuk. Dia berani tidak bayar. Ibu, ini tidak berguna, kan? Citra masih punya rekaman kita memaksanya menulis surat utang. Kalau dia memutarnya, aku yang akan disalahkan lagi. Belum lagi soal rentenir. Soal rentenir, dia tidak punya bukti. Soal rekaman itu, lakukan saja ini. Ibu, apa ini benar-benar oke? Percaya sama aku. Pasti berhasil. Pergilah. Dia bikin aku stroke karena marah. Untuk masalah ini, aku pasti tidak akan melepaskannya. Halo. Ayu pergi kemana? Hei, bukankah kamu suami Ayu? Dia di ruang istirahat sedang mencuci piring. Saya hanya lewat. Hanya membawakan kopi untuk Ayu, aku juga membelikan satu untuk kalian. Terima kasih. Wah, Rio, kamu sangat perhatian. Kamu memperlakukan Ayu dengan baik. Aku iri sekali. Ibu bilang asalkan aku menghapus rekaman dari surat utang, maka Ayu tidak akan bisa menyalahkanku. Hei, untungnya Ayu belum mengganti kata sandinya, jadi aku bisa menghapus rekaman itu. Rio, apa yang kamu lakukan di sini?
Aku bawakan kamu teh susu. Aku tidak butuh. Keluar. Ayu, jangan seperti itu. Meskipun kita sudah bercerai, aku masih sangat mencintaimu. Ayu, kamu sudah bercerai? Ya, bukankah kamu baru saja menikah 6 bulan yang lalu? Aku sangat tidak berguna. Aku hanya mendapat gaji pokok. Beberapa waktu lalu, keluarga Ayu rumah keluarganya dirobohkan, dan mereka mendapat banyak uang. Dia mungkin berpikir bahwa aku tidak cukup baik untuknya, jadi dia meminta cerai. Jadi, sekarang Ayu punya uang. Dia memandang rendah suaminya sendiri. Aku tidak percaya Ayu adalah orang seperti itu. Kamu kecanduan akting, kan? Mendekatiku untuk pura-pura. Tidak, Ayu, aku tidak berpura-pura. Aku benar-benar sudah putus asa. Kamu membuat ibuku stroke, biaya operasi saja menghabiskan lebih dari 12 juta rupiah. Sekarang ibuku tidak bisa bergerak, aku harus menyewa perawat. Ditambah biaya ranjang rumah sakit dan tagihan medis, semua uang itu gajiku bahkan tidak bisa menutupinya. Ayu, demi apa yang pernah kita miliki, bisakah kamu menanggung sebagian tanggung jawab atas membuat ibuku stroke? Tolong, aku tidak minta banyak, hanya 3.600.000 rupiah. Bisakah kamu menutupi biaya perawatan bulanan ibuku, biaya perawatan sepenuhnya? Apa boleh? Jadi Ayu yang tiba-tiba minta cerai dan membuat ibu mertuanya stroke. Dan dia bahkan tidak mau membayar tagihan medis atau biaya perawatan. Ayu, kamu biasanya tampak sangat santai. Aku tidak pernah mengira kamu orang seperti ini. Jadi kamu di sini hari ini hanya karena kamu tidak bisa menipu uang dariku, dan kamu datang ke kantorku untuk menyebarkan gosip kantor untuk menekanku memberimu uang. Tidak, Ayu, aku hanya berharap kamu mau bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan pada ibuku, itu saja. Lagi pula, kamu tiba-tiba minta cerai. Ibuku tidak bisa menerimanya, itulah kenapa dia stroke. Tentu, aku tahu itu tidak disengaja. Tapi dengan kondisi kesehatan ibuku saat ini, satu gaji pasti tidak cukup. Jadi aku mohon padamu. Mau aku berlutut? Jadi Citra yang mengajukan cerai. Itu yang membuat ibu mertuanya kena stroke. Tepat, mereka hidup baik-baik saja. Keluarga Citra yang mendorong pembongkaran, lalu dia minta cerai. Siapa yang bisa tahan? Apalagi kalau itu kerabat yang sudah tua. Citra, kamu sebaiknya bayar sebagian tagihan medis. Lagi pula, kamu yang membuat ibu mertuamu kena stroke. Masa kamu mau lepas tangan? Ada apa? Kenapa kalian berkumpul di sini? Ada apa ribut-ribut? Citra, biasanya, kamu bekerja cukup baik. Aku berencana naikkan kamu jadi supervisor proyek. Tapi kamu membuat ibu mertuamu kena stroke, dan kamu cuek aja. Rasa tanggung jawabmu sungguh diragukan. Sepertinya aku perlu pikir ulang. Promosi ini. Manajer, tolong jangan biarkan perceraian kami, dan semua ini membuat Citra kesulitan di tempat kerja. Citra hanya sedang tidak berpikir jernih. Aku yakin, dia tidak akan meninggalkan ibu mertuanya. Benar, kan? Ibumu juga yang mengajari trik-trik ini, kan? Datang ke kantorku untuk mulai gosip kantor dan memaksaku memberikan uang. Budi, kapan kamu menjadi seperti ibumu? Aku sungguh menyesal menikahimu dulu. Tidak, aku benar-benar sudah kehabisan akal, makanya aku datang padamu, Citra. Demi masa kita sebagai suami istri, aku mohon. Cukup, kalau kamu benar-benar menganggapku sebagai istrimu, kamu tidak akan memaksaku. Aku tanya sekali lagi, mau pergi atau tidak? Citra, aku sudah peringatkan, kamu harus bertanggung jawab. Posisi supervisor proyek ini, kamu yakin tidak mau? Ayu, lihat, manajer sudah mengatakannya. Aku mohon padamu, tolong aku sedikit, biaya perawatan ibuku. Aku tahu, kau bukan orang seperti itu, kan? Kau tidak memberiku pilihan, jangan salahkan aku. Manajer, itu tidak seperti yang dia katakan. Alasan aku menceraikannya bukan karena keluargaku mendapat kompensasi pembongkaran. Aku menceraikannya karena kupikir dia tidak berguna. Itu karena ibuku butuh 30 juta rupiah untuk biaya operasi. Dia, dengan dingin, bersama mantan ibu mertuaku, memaksaku menulis surat utang sebelum mereka meminjamkan uang itu. Apa? Ibu mertuanya butuh biaya operasi, dan dia menyuruhnya menulis surat utang. Itu sangat tidak berperasaan. Ya, aku juga akan marah jika itu terjadi padaku. Itu tidak benar, tidak pernah terjadi. Itu semua omong kosong Ayu. Ayu, aku sudah menghapus file itu. Sekarang lihat apa yang akan kau lakukan. Kali ini,
Untuk biaya perawatan ibuku, kau akan membayar suka atau tidak. Jadi tadi, Rio mengambil ponselku dan menghapus rekaman audio. Trik licik itu persis seperti Indah. Kau pikir menghapus file audio berarti aku tidak punya cara lain? Ayu, lihat, Ibu Lestari sedang periksa ke dokter. Keluarga kami yang membiayainya. Tentu saja, itu hal yang benar. Tapi dulu waktu kita notarisasi, kami sudah membuat semuanya jelas. Uang keluarga kami adalah harta pranikah. Jadi, 30 juta rupiah itu. Jadi sekarang, kamu masih bilang aku bohong? Kamu benar-benar membuat cadangan. Menghadapi ibumu, rubah tua licik itu, masa aku tidak punya rencana cadangan? Manajer, maaf, aku seharusnya tidak membawa urusan pribadi ke kantor. Tapi seperti yang ditunjukkan rekaman itu, alasan aku menceraikannya adalah karena saat aku sangat membutuhkan biaya operasi ibuku, mantan suamiku dan mantan ibu mertuaku bersikap dingin padaku. Dan mantan ibu mertuaku stroke. Karena dia tidak berhasil mengambil uang ganti rugi relokasi ke kantongnya sendiri. Dia stroke karena marah, itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi begitulah. Dan kamu masih berani datang minta uang padanya. Kamu tidak tahu malu. Memanfaatkan Ayu demi uang, itu jahat. Ayu, maaf. Kami tidak bermaksud membicarakanmu tadi. Kami tidak tahu yang sebenarnya. Jangan ambil pusing. Tidak apa-apa. Sebagai sesama pria, aku benar-benar malu padamu. Sebagai suami, kamu gagal menjalankan tanggung jawab. Setelah cerai, kamu masih mengganggu mantan istri. Keluar. Kalau tidak keluar sekarang, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Tidak, rekaman ini palsu. Baiklah, berhenti membuat keributan di sini. Kalau tidak keluar, aku suruh satpam mengusirmu. Ayu, jangan khawatir. Aku akan memberitahu resepsionis untuk tidak mengizinkan mantan suamimu datang ke perusahaan lagi. Mengenai promosimu, tidak ada perubahan. Terima kasih, manajer. Manajer, tadi, mantan suamiku membuat keributan di kantor. Rekaman pengawas, bisa aku minta salinannya? Tidak masalah. Ini rekaman pengawas yang kamu minta. Terima kasih, manajer. Rio, kamu suka membuat gosip kantor, ya? Jadi biar aku kasih rasa obatmu sendiri. Apa? Wanita jalang kecil itu? Dia berani membuat cadangan. Aku benar-benar meremehkannya. Bu, aku kekurangan uang sekarang. Aku harus pakai tabungan ibu. Uang yang kusimpan itu untuk pensiunku. Bagaimana kita bisa menghabiskannya sekarang? Tidak, sama sekali tidak. Bu, aku bangkrut sekarang. Citra tidak mau memberiku uang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hei, maaf, manajer, ada sesuatu hari ini? Aku tidak bisa masuk sampai besok. Kamu selesai. Jangan repot-repot kembali. Rio, kamu dipecat? Apa maksudmu, manajer? Kenapa? Kenapa kau memecatku? Istrimu mengirim rekaman pengawasmu yang membuat masalah di perusahaan ke Kevin. Kevin mempostingnya di grup chat. Rio, aku tidak pernah menyangka seseorang yang terlihat sejujur dirimu sebenarnya akan bersekongkol melawan istrimu sendiri. Dengan karaktermu, aku tidak bisa mempertahankanmu. Farasan? Tidak, manajer, bukan seperti yang kau kira. Biarkan aku menjelaskan, tolong. Nak, ada apa? Apa yang terjadi? Bu, aku dipecat. Ibu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku kehabisan uang lagi, aku juga kehilangan pekerjaan. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu dipecat? Itu Citra. Dia mengirim video aku membuat keributan di perusahaannya ke semua rekan kerjaku. Sekarang semua kolegaku memakiku. Manajer sangat marah sehingga dia memecatku saat itu juga. Ibu, tunggu. Kenapa wajahmu miring? Dokter. Sudah kubilang sebelumnya, pasien sama sekali tidak boleh emosinya teragitasi. Marah seperti ini menyebabkan kelumpuhan saraf wajah, yang menyebabkan Bell's palsy. Mulai sekarang, mengunyah dan menelan akan sulit. Dokter. Kenapa bicara ibuku jadi tidak jelas? Aku bahkan tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Bukankah tadi sudah kubilang? Mengunyah dan menelan sulit,
jadi tentu bicara terpengaruh. Tunggu di sini saja. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku juga kehilangan pekerjaan. Ibuku tidak hanya stroke, tapi juga kena Bell's palsy. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Citra, kenapa kamu kirim rekaman pengawas ke rekan kerjaku? Aku dipecat, kamu menghancurkanku? Kenapa aku tidak boleh mengirimnya? Kamu duluan yang datang ke perusahaanku dan membuat keributan. Kalau aku tidak mengatasinya, aku yang akan dipecat. Apa? Hanya kamu yang bisa buat masalah? Aku nggak boleh balas. Aku hanya ingin kamu membayar biaya perawatan ibuku. Aku nggak ingin kamu dipecat. Aku ingat waktu manajerku bilang mereka membatalkan promosiku. Saat kamu dengar itu, kamu bukan cuma nggak membelaku, kamu malah menjatuhkanku. Kamu memaksaku terus memberimu uang. Oh, aku lupa. Yah, kalau kamu kasih aku uang, manajermu pasti melanjutkan promosimu. Itu bukan masalah besar, kan? Budi, kamu egois banget. Di hatimu, kamu selalu hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku sungguh menyesal menikahimu. Citra, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Aku menyukaimu. Itu sebabnya aku menikahimu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu terus minta cerai. Sekarang kamu bikin ibuku stroke dan membuatku kehilangan pekerjaan. Aku menyesal menikahimu. Bahkan sekarang, kamu masih nggak merasa salah. Apa salahku? Aku cuma ingin kamu bertanggung jawab karena menyebabkan stroke ibuku. Kamu bicara tanggung jawab padaku saat ibuku sangat membutuhkan biaya operasi. Kenapa kamu nggak bicara soal itu? Sebagai menantu laki-laki, mana tanggung jawabmu pada ibu mertua? Aku cuma nggak mikir panjang. Lagi pula, ibuku nggak menolak bayar kamu, loh. Dia cuma ingin kamu menulis surat utang. Hanya surat utang. Baik, bagaimana kalau begini? Aku akan kasih ibumu Rp3.600.000 untuk biaya perawatan setiap bulan, dan aku ingin kamu menulis surat utang untukku. Sekarang, di kertas ini, tulis dengan jelas bahwa kamu meminjam uang dariku, cara kamu membayar, kapan kamu membayar, dan apa yang terjadi jika kamu nggak bayar. Setelah kamu tulis dengan jelas, aku akan kasih kamu uangnya. Apa? Sekarang kamu ingin aku menulis surat utang, tapi kamu tidak mau. Kamu tahu kenapa? Karena dalam pikiranmu, kamu pikir uangku ini harus begitu saja diberikan kepadamu, kan? Jadi kenapa untuk uangmu aku harus menulis surat utang, tapi uangku harus begitu saja aku serahkan padamu? Rio, katakan padaku, apa yang membuatmu berhak? Tapi ibuku stroke karena marah karena dirimu. Menyalahkan. Kalau begitu, biar aku tanya. Apa yang menyebabkan ibumu stroke karena marah? Karena ibumu egois, karena dia tidak pernah puas, karena dia terus mendorong untuk lebih, dia menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Harta pranikahmu, dia memaksaku menandatangani perjanjian hibah harta pernikahan. Dia pikir itu seharusnya milikmu. Tapi uangku, kenapa harus aku berikan pada kalian semua, ibumu, karena keegoisannya sendiri, karena keserakahan, menyebabkan dirinya stroke karena marah. Dan sekarang kamu menyalahkanku. Letakkan tanganmu di hati nuranimu dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ibumu stroke karena marah karena dirinya sendiri atau karena aku? Baiklah, aku akan mengatakannya sekali lagi. Uang ini, aku tidak akan memberikan 1 sen pun. Jika kamu datang menggangguku lagi, aku akan memanggil petugas polisi. Ayu, tunggu, jangan pergi dulu. Aku tahu ibuku stroke karena marah. Dan itu bukan sepenuhnya salahmu. Tapi saat ini, aku tidak punya jalan keluar lain. Aku kehilangan pekerjaanku, ibuku tidak hanya stroke, tapi dia juga mengalami kelumpuhan wajah. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa menanggung biayanya sendiri, aku mohon padamu, tolong bantu aku, ya? Budi, berapa umurmu, hah? Kamu 28. Setiap kali kamu punya masalah, kamu hanya bertanya apa yang harus dilakukan, tanya ibumu apa yang harus dilakukan, dan tanya aku apa yang harus dilakukan. Kamu tidak pernah berpikir tentang menyelesaikan masalah sendiri. Kamu tidak lebih dari pria kekanak-kanakan, mengambil, dan menganggap itu semua hakmu. Tentu saja, itu juga karena ibumu memanjakanmu. Dia memanjakanmu begitu parah sehingga kamu tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tapi kita sudah bercerai. Aku bukan istrimu. Aku tidak punya kewajiban membantumu menyelesaikan masalah-masalah ini.
Jadi tolong andalkan dirimu sendiri. Karena yang paling aku benci adalah ekspresi tidak bergunamu itu, di mana kamu bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ibu, bukankah aku mempekerjakan seorang perawat untuk memberimu makan? Di mana perawatnya? Dia pergi. Apa yang terjadi dengan perawat yang kusewa untuk ibu? Perawat itu, saat dia memberi makan ibumu, ibumu menyemburkan makanan ke wajahnya. Itu membuatnya pergi. Ibu, bagaimana kamu bisa mengusir perawatnya? Dia pikir aku terlalu lambat makan, jadi aku menyemprotnya. Ibu. Ibu, bagaimana aku bisa memberimu makan seperti ini? Kamu pikir aku juga terlalu lambat? Apakah kamu juga muak denganku? Aku tidak mencoba menjauhkanmu. Aku hanya terlalu stres. Wanita jalang kecil itu, apakah dia memberikan uangnya? Citra bilang jika aku menemuinya lagi, dia akan memanggil petugas polisi. Si manis kecil. Uang? Oh, ibu. Perawat, kenapa mata ibuku juga agak miring? Bukankah sudah kubilang pasien tidak boleh marah? Uang. Kalau tanya aku, kalian bicara uang sepanjang hari, jadi kenapa selalu mengejar uang orang lain? Uang. Dan kau membuat dirimu sendiri stres karena uang. Aku akan pergi memanggil dokter, bilang pada ibumu untuk berhenti marah. Uang. Karena ibumu egois, karena dia tidak pernah puas, karena ambil sedikit lalu minta banyak, dia menginginkan yang bukan miliknya. Harta pranikahmu. Dia memaksaku menandatangani hadiah harta pribadi pasca nikah. Dia pikir itu seharusnya milikmu. Tapi uangku, kenapa harus kuberikan padamu, ibumu? Karena keegoisannya sendiri dan keserakahannya, membuatnya stroke karena marah, dan sekarang kau menyalahkanku. Benarkah keserakahan ibuku sendiri yang membuatnya stroke karena marah? Lupakan, berhenti memikirkan uang Citra. Seharusnya kau dulu fokus untuk sembuh, oke? Uang. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau aku tahu, aku tidak akan membiarkan Ayu menandatangani perjanjian pranikah. Seharusnya tidak. Ayu dapat uang pembongkaran. Uangnya adalah harta gonogini kita. Tapi sekarang tidak ada yang tersisa. Sekarang aku tidak punya istri, tidak punya pekerjaan, hanya ibu yang lumpuh. Kenapa jadi begini? Supervisor Ayu, saya sangat puas dengan proposal Anda. Saya harap kita bisa bermitra dengan baik kali ini. Terima kasih, Pak Budi. Tenang saja, saya akan memasukkan proyek ini ke dalam agenda secepatnya. Silakan datang ke kantor saya untuk membahas detailnya lebih lanjut. Baik. Tidak percaya setengah tahun kemudian aku akan bertemu mantan ibu mertua dan mantan suami lagi. Rio, yang dulu pria energik dan percaya diri, sekarang terlihat hancur, matanya kosong. Terkikis oleh kehidupan, dia tidak punya semangat lagi. Indah, yang dulu begitu licik, jahat, dan sombong, sekarang hanya bisa duduk lumpuh di kursi roda, seperti beban yang dibenci oleh anak kesayangannya. Rasa superioritas mereka yang dulu dan semua intrik mereka kini telah berubah menjadi kekacauan total dan aib besar. Aku telah meninggalkan pernikahan yang penuh intrik, dan suami yang pelin-pelan, tidak berguna. Kehidupan baruku baru saja dimulai. Supervisor Ayu, sedang melihat apa? Tidak ada. Silakan lewat sini.